Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Farid Abdillah akan menjelaskan mengenai use case diagram dan activity diagram beserta contohnya. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Fungsi dari use case diagram adalah menggambarkan proses sistem secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Ini adalah contoh dari use case diagram. Ini merupakan use case diagram untuk sistem KRS. Di sistem KRS sederhana ini, terdapat dua aktor yang terlibat, yaitu mahasiswa dan dosen pembimbing akademik. Terdapat beberapa use case. Yang pertama adalah login, kemudian ada lihat daftar mata kuliah, dan kelola KRS. Tiga use case ini diakses oleh mahasiswa. Jadi, mahasiswa yang pertama ia pasti akan login. Nah, di dalam login ini memiliki relasi dengan validasi user, di mana relasinya adalah include, karena setiap login pasti usernya divalidasi username dan password. Kemudian, jika login salah, maka akan menampilkan sebuah pesan error. Ini adalah kondisional, hanya pada saat loginnya salah. Maka relasinya adalah extend. Antara use case dan aktor di sini relasinya adalah garis lurus. Kemudian, mahasiswa juga berhak untuk mengakses proses lihat daftar mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. Kemudian, ada kelola KRS, di mana kelola KRS ini ada subnya juga, yaitu input KRS dan cetak hasil KRS, sehingga relasinya di sini adalah general. Karena kelola KRS di sini sifatnya lebih umum daripada input dan cetak hasil. Maka pandanya mengarah ke yang lebih umum. Kemudian pada dosen pembimbing akademik juga ada relasi dengan login. Dan juga dicek validasi usernya. Kemudian baru ke kelola hasil KRS. Jadi, dosen pembimbing akademik berhak untuk menampilkan hasil KRS, melakukan validasi KRS, dan membatalkan validasi KRS. Di sini relasinya adalah general, karena kelola hasil KRS ini sifatnya lebih umum daripada validasi KRS, batalkan validasi, dan tampilkan KRS. Kemudian selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah aktivitas pada setiap use case dalam use case diagram, mulai dari awal sampai akhir yang terjadi pada sistem. Fungsi dari activity diagram adalah memperlihatkan urutan aktivitas proses yang terjadi pada sistem. Ini adalah contoh dari activity diagram untuk sistem KRS. Pertama, mahasiswa melakukan aktivitas masuk ke aplikasi. Kemudian, sistem akan menampilkan form login. Setelah itu, mahasiswa memasukkan username dan password. Setelah itu, sistem akan memvalidasi apakah username dan password benar atau salah. Jika salah, akan kembali lagi ke tampilan form login. Sedangkan jika benar, maka akan dilanjutkan menampilkan home page. Setelah itu, mahasiswa memilih menu pengisian KRS. Maka sistem akademik akan menampilkan form KRS. Kemudian mahasiswa mengisi KRS-nya. Setelah mengisi KRS-nya, maka dosen pembimbing akademik akan memvalidasi KRS yang sudah diisi oleh mahasiswa. Jika invalid, maka mahasiswa diminta untuk mengisi ulang KRS-nya. Sedangkan jika valid, maka KRS akan disimpan ke database sistem.
Setelah disimpan, mahasiswa dapat mencetak KRS-nya dan aktivitas berakhir. Sekian penjelasan saya mengenai use case diagram dan activity diagram beserta contohnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.